Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Farezi dengan NIM 233140701111173. Saya dari kelas T4I dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kriptografi yang menggunakan Caesar Cipher. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang teori apa itu kriptografi dan bagaimana Caesar Cipher bekerja. Dan saya juga akan menunjukkan implementasi menggunakan kode Python dan hasil eksekusinya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait konsep teori kriptografi. Jadi, kriptografi itu adalah ilmu dan seni mengamankan informasi dengan cara mengubah data asli plain text menjadi data yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus, ciphertext. Tujuan utama kriptografi adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Caesar Cipher adalah salah satu algoritma kriptografi paling sederhana yang termasuk dalam metode substitusi. Algoritma ini menggantikan setiap huruf dalam plain text dengan huruf lain yang berjarak beberapa posisi di alfabet. Misalnya di sini untuk formula Caesar Cipher sendiri itu, misalnya kita akan mengenkripsi data. Jadi formulanya itu adalah plain text ditambah. Jadi ciphertext, teks yang sudah terenkripsi itu sama dengan plain text ditambah jumlah pergeseran hurufnya. Jadi misalnya kita akan menggeser sebanyak 3 huruf dengan teks asli atau plain text-nya adalah huruf H. Maka ciphertext-nya itu adalah H ditambah 3 atau digeser sebanyak 3 huruf. Jadi H, I, J, K. Berarti ciphertext-nya itu adalah K. Yang mana plain text-nya itu adalah H. Menjadi K. Untuk formula Caesar Cipher itu seperti itu untuk enkripsinya, dan untuk deskripsinya itu sebaliknya. Jadi plain text atau teks aslinya itu sama dengan ciphertext atau teks enskripsi dikurang jumlah pergeseran huruf. Nah, di sini langsung saja kita akan mencoba implementasi langsung menggunakan Python. Oke, di sini saya mempunyai kode Python untuk kita melakukan implementasi dari Caesar Cipher. Nah, di sini kita mempunyai plain text yaitu hello world. Dan kita mempunyai key sama dengan 3. Nah, jadi di sini maksudnya itu adalah jadi plain text hello world misalnya H, dan kita melakukan pergeseran huruf sebanyak 3. Jadi key ini itu adalah pergeseran hurufnya gitu. Jumlah pergeseran hurufnya. Dan plain text itu adalah teks aslinya. Yang mana nanti plain text ini akan berubah, misalnya H sama dengan K, E sama dengan apa. Di sini mungkin bisa langsung kita coba. Kita akan coba running programnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari kata plain text-nya itu adalah hello world, itu menjadi Horzrook ini kata yang ada di sini. Jadi H itu adalah K, E itu adalah H, L adalah O adalah R, W ada Z, seperti itu. Seperti formula yang sudah saya bilang sebelumnya. Misalnya kalau kita ganti key-nya, misalnya 4, jadi dia akan melakukan pergeserannya itu sebanyak 4 kali. Di sini kita running ulang dengan key-nya 4. Di sini bisa kita lihat dengan plain text yang sama yaitu hello world, dia berubah menjadi ellipse ini untuk ciphertext-nya. Yang awalnya itulah ini itu menggunakan pergeseran sebanyak 3 kali, ini 4 kali dari hello world. Dan untuk
implementasi Python-nya cukup segitu aja. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait mitigasi serangan terhadap Caesar Cyber. Jadi Caesar Cyber ini itu sangat rentan terhadap serangan brute force karena hanya memiliki 25 kemungkinan kunci. Gitu. Jadi sebenarnya Caesar Cyber ini itu sangat maksudnya celahnya itu tuh gampang ditemukan gitu. Karena polanya itu tidak serumit itu juga, tidak sekompleks itu. Jadi kita mempunyai beberapa mitigasi yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan algoritma yang lebih kuat. Misalnya algoritma modern seperti AES atau Advanced Encryption Standard. Kedua, kita bisa menggunakan kunci yang lebih kompleks. Misalnya Caesar Cipher itu menggunakan kunci sederhana angka sehingga mudah ditebak. Jadi kita bisa menggunakan kunci yang lebih kompleks gitu. Yang ketiga itu kita bisa menerapkan multiple encryption. Jadi menerapkan Caesar Cipher itu lebih dari sekali dengan kunci yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan Caesar Cipher ini lebih dari satu lapis. Jadi ketika lapis satu sudah, selanjutnya lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima, dan seterusnya gitu. Lalu yang keempat, kita bisa menggabungkannya dengan teknik yang lain. Jadi menyandikan hasil enkripsi dengan metode lain, misalnya base64. Seperti itu. Oke, dan terakhir, kesimpulannya itu adalah Caesar Cipher itu adalah contoh sederhana kriptografi yang menggambarkan konsep dasar enkripsi dan dekripsi. Nah, meskipun mudah dipahami dan diimplementasikan, algoritma ini memiliki kelemahan besar terhadap serangan brute force karena jumlah kuncinya itu terbatas. Lalu implementasi dan mitigasi yang lebih kompleks seperti penggunaan algoritma modern dan multiple encryption diperlukan untuk keamanan yang lebih tinggi. Nah, karena Caesar Cipher itu kalau misalnya hanya menggunakan Caesar Cipher yang baru saja kita implementasikan di Python, algoritma tersebut itu memiliki kelemahan yang besar terhadap serangan brute force. Maka dari itu, kita bisa melakukan mitigasi yang lebih kompleks seperti penggunaan algoritma modern dan multiple encryption. Sehingga keamanan yang kita dapat itu menjadi lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya terkait kriptografi dan Caesar Cipher ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Sultan Faizi, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.